Pada kali ini kita ketemu dengan Bapak Harto, planters kita dari daerah Nagan Raya. Jadi Pak Harto ini ada menanam bibit kelapa sawit yang asli dari PPKS, tapi sebagai pembanding beliau juga memiliki bibit yang cabutan dan juga memiliki bibit yang kampilan. Jadi ada tiga dia, ada yang asli dari PPKS, ada yang palsu yang kampilan itu, tapi ada juga bibit cabutan yang dari bawah. Bagaimana perbedaan yang sangat mencolok sekali dari ketiga bibit ini, baik itu dari segi produksi maupun performanya, bentuk pertumbuhannya gitu. Lihat pelepahnya, kalau yang palsu itu runcing-runcing tegak ya, nggak mau buka dia. Tapi kalau yang asli itu tegak membuka dia. Dari segi produksi kira-kira Pak Harto gimana perbedaannya antara ketiga jenis bibit ini? Kalau cabutan saya sama tampilan saya rasa nggak jauh-jauh beda ya. Tapi kalau dengan yang asli terasa bedanya. Terasa bedanya. Kira-kira per hektar bisa dapat berapa nih sekali panen? Dulu pernah saya bandingkan dengan perlakuan yang sama. Karena ini yang sekarang ini kan ini udah nggak saya open lagi kan, karena udah saya tanami bawahnya. Dengan perlakuan sama, pupuk yang sama. Kalau yang bibit asli ini per hektarnya tuh per 2 minggu nggak kurang dari 1 ton. Oh, 1 ton ya. Per hektar. Per hektarnya. Berarti sebulan tuh 2 ton. 2 ton atau itu minimal. Minimal. Berarti bisa lebih kadang-kadang. Yang ini bisa kadang-kadang pernah juga mencapai 16-17 kadang-kadang kan. Cuman dia begitu trek dia paling-paling cuma 1 ton dia. Oh. Tapi kalau yang kampilan dengan yang apa ini, yang cabutan tadi, untuk kita dapatkan 1 ton aja berat. Oh, gitu ya, jauh itulah sekali ya. Berarti kalau sekali panen dia 1.600 atau 1.700, berarti dia sebulan tuh ya 3,2 sampai 3,4 ton. Artinya produktivitasnya 24 sampai 38 ton per hektar per tahun ya. Luar biasa sekali, karena sekali panen dalam 2 minggu itu bisa 1,6 1,7 minimal 1 hektar. Kalau kita buat 1,5 aja, berarti sebulan dia udah 3 ton kali 12 36 ton. Ini dicapai pada umur berapa Pak Harto? Umur 9 tahun ke atas lah. 9 tahun ke atas sudah 36 tahun ya. Ini 10 tahun ya. Yang di belakang kita ini produktivitasnya ya minimal 24 tapi bisa sampai 38 ton per hektar per tahunnya. Luar biasa sekali Pak Harto. Nah, ini jadi contoh yang baik ya. Jadi kalau lihat jangan ada lagi stigma atau pembicaraan kita sama aja itu bibit yang asli sama yang cabutan sama yang kampilan. Malah mulanya itu saya tanam ini kan dulu kan kurangnya pengetahuan itu. Mungkin ini pun dapat ilmu ini sejak adanya Samade dan KPSR. Wah, mantap ada Samade di KPSR. Dengan adanya Samade KPSR tuh mulanya saya baca kan. Saya ikuti dari guru-guru di situ yang senior di situ. Senior kira-kira siapa ini yang tempat Pak Harto berguru di medsos, di dunia medsos ini luar biasa ini. Yang banyak saya pegang tuh Pak Uli Melbar ya. Yang Kalbar yang ahli gambut ya. Karena beliau tuh penjelasannya itu real dia ya. Real maksudnya pokoknya enak lah untuk kita simak. Selain dari Uli, dari Pak Uli nih, dari Pak siapa lagi yang berkesan dari medsos ya, ini? Kalau untuk apa tuh ya Pak Joni Satya. Salam Pak Joni Satya. Kando Joni Satya. Banyak muridnya di medsos yang banyak. Selain Kando Joni, apa lagi yang ketiga kira-kira yang banyak berpengaruh sama Pak Harto dalam berkebun kelapa sawit ini? Karena saya kadang-kadang nanti modelnya Japri, saya itu Pak Tiger ya, Tiger Angga NC-hin tuh ya di Facebooknya tuh. Jadi ini adalah sukses story dari Pak Harto yang bukan keluarga petani, tidak pernah mengenal sawit, tapi berhasil berkebun kelapa sawit berkat dari teman-teman yang ada di medsos dengan sharing ilmu. Marilah bagi kita teman-teman semua yang memiliki sedikit ataupun banyak ilmu, banyak sedikit itu tidak ada soal, yang penting ada ilmu yang bermanfaat, kita bagikan ke teman-teman kita di media sosial sehingga bisa berdampak kepada kesejahteraan teman-teman dalam berkebun kelapa sawit ya Pak Harto ya. PPKS berkarya, sawit Indonesia berjaya.